Kemenangan mutlak 7 piala yang diraih Fallen di ajang Social Media Awards bukannya berbuah pujian, melainkan badai kecurigaan yang menghancurkan suasana pesta. Gerah dengan tuduhan sebagai anak emas Indosiar yang memonopoli kemenangan lewat jalur belakang, Fallen akhirnya memecah kesunyian dengan nada bicara yang menggelegar. Dalam wawancara eksklusif yang penuh ketegangan, ia menegaskan bahwa setiap trofi yang ia genggam adalah manifestasi dari keringat dan doa para pendukungnya, bukan hasil kong kali kong dengan petinggi televisi. Baginya, narasi piala pesanan adalah penghinaan keji terhadap jutaan orang yang telah merogoh kocek demi mengirimkan SMS dukungan. Ia menantang siapapun yang meragukan integritasnya untuk membuktikan tuduhan tersebut secara terbuka daripada bersembunyi di balik akun bodong. Dengan sorot mata tajam yang mematikan, Fallen membela martabat timnya yang dituduh mengatur skor 7-0 atas Tasya secara tidak wajar di meja hijau manajemen. Ia menyatakan bahwa cinta penggemar adalah sesuatu yang tidak bisa dipesan layaknya barang di toko, melainkan harus diperjuangkan dengan konsistensi di atas panggung. Fallen menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan angka di sistem komputer panitia karena seluruh proses berada di luar jangkauan pribadinya sebagai artis. Baginya, kemenangan ini adalah rezeki yang sudah digariskan oleh Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh teori konspirasi picisan. Pernyataan ini menjadi jawaban menohok bagi netizen yang terus menghembuskan isu bahwa dirinya hanyalah boneka rating yang sengaja dimenangkan demi kepentingan industri semata. Menanggapi perdebatan panas mengenai angka streaming Tasya yang jauh lebih unggul, Fallen memberikan argumen logis yang cukup menyakitkan bagi pihak lawan. Ia mengakui kehebatan musikalitas Tasya di platform digital, namun mengingatkan bahwa ajang penghargaan ini menggunakan parameter militansi pemilih, bukan sekedar jumlah putaran lagu. Menurutnya, ada perbedaan besar antara pendengar pasif yang hanya menikmati musik dan pendukung fanatik yang rela berkorban waktu serta materi untuk memenangkan idola mereka melalui jalur voting resmi. Fallen meminta agar kekalahan tidak dijadikan alasan untuk menciptakan narasi kebohongan yang merusak citra profesionalitas ajang tersebut. Ia menekankan bahwa setiap musisi memiliki panggung dan kekuatan masing-masing, dan malam itu adalah panggung kemenangan bagi pasukannya. Tidak hanya sekedar membela diri, Fallen melontarkan tantangan terbuka kepada para kritikus dan pengamat digital untuk melakukan audit langsung kepada pihak panitia penyelenggara. Ia meyakini bahwa data pemilihnya adalah nyata, terdiri dari manusia-manusia militan yang bergerak secara organik di seluruh penjuru negeri, bukan hasil rekayasa akun bot atau hantu digital. Fallen merasa tidak perlu takut, karena ia memiliki bukti nyata berupa komunitas Raja Rezeki yang bekerja keras siang dan malam demi memastikan kemenangan telak tersebut. Baginya, tuduhan jalur anak emas hanyalah pelarian bagi mereka yang tidak siap menerima kenyataan pahit di lapangan. Ia ingin memastikan bahwa seluruh dunia tahu bahwa kemenangan ini diraih dengan cara yang sah, meskipun harus menghadapi gelombang kebencian yang sangat masif. Di tengah serangan yang semakin membabi buta, Mila, kekasih sang juara, muncul sebagai perisai emosional yang mengharukan sekaligus memberikan tekanan kepada para haters. Dengan mata yang berkaca-kaca menahan amarah dan kesedihan, Mila membeberkan perjuangan luar biasa para fans yang tidak pernah tidur demi melakukan war voting setiap malam. Ia merasa sakit hati melihat ketulusan jutaan orang diremehkan dengan kata settingan oleh mereka yang bahkan tidak berkontribusi apa-apa dalam proses kompetisi tersebut. Pernyataan Mila seolah menyuntikkan semangat baru bagi para loyalis Fallen untuk semakin merapatkan barisan menghadapi tuduhan kejam. Bagi Mila, pengorbanan para fans adalah harta yang paling berharga, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kehormatan perjuangan kolektif yang telah mereka bangun bersama. Dukungan untuk Fallen tidak hanya datang dari kalangan penggemar, tetapi juga dari rekan-rekan sesama artis yang merasa bahwa tuduhan netizen sudah melampaui batas kewajaran. Mereka menilai bahwa Fallen memang memiliki aura bintang yang sangat kuat dan kemampuan unik untuk menggerakkan massa dalam skala yang luar biasa besar. Para kolega industri ini berpendapat bahwa di dunia hiburan, popularitas dan kekuatan basis massa seringkali menjadi penentu utama dalam ajang penghargaan berbasis pilihan publik. Mereka meminta publik untuk lebih dewasa dalam menerima hasil, tanpa harus merusak reputasi seseorang dengan tuduhan yang tidak berdasar secara hukum. Bagi mereka, kemenangan Fallen adalah bukti nyata dari dominasi pasar yang memang sedang memihak kepadanya saat ini, terlepas dari segala perdebatan teknis kualitas. Klarifikasi Fallen bukannya mendinginkan suasana, namun justru menjadi bensin yang menyulut api peperangan digital yang lebih besar antara dua kubu raksasa.
Para pendukung garis keras, Fallen Lovers, langsung meluncurkan serangan balasan dengan menyebut kubu sebelah sebagai pihak yang gagal move on dan hanya pandai mengeluh. Mereka membanggakan kekuatan finansial dan loyalitas dalam mengirimkan SMS yang dianggap jauh lebih bernilai dibandingkan hanya sekedar memutar lagu di platform gratisan. Di sisi lain, pendukung Tasya semakin gencar menyuarakan ketidakadilan dengan tagar yang menuntut transparansi total dari pihak stasiun televisi terkait mekanisme penghitungan suara. Kolom komentar berubah menjadi medan tempur, di mana logika dan emosi bercampur aduk, menciptakan polarisasi yang sangat tajam di industri musik. Para pengamat digital dan akun anonim di platform X mulai membedah kejanggalan, di mana satu orang bisa menyapu bersih 7 kategori sekaligus dalam satu malam. Muncul teori bahwa fenomena ini sengaja diciptakan untuk menciptakan sejarah baru dan mendongkrak rating program agar tetap menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Mereka berargumen bahwa keadilan dalam sebuah ajang penghargaan harusnya bersifat distributif, bukan monopoli yang terkesan sangat dipaksakan untuk kepentingan narasi tertentu. Tudingan bahwa Tasya hanya dijadikan pelengkap demi drama televisi semakin menguat, mengingat perbedaan drastis antara prestasi digital dan hasil akhir di panggung. Publik mulai meragukan apakah ajang ini benar-benar menghargai kualitas musikalitas atau hanya sekedar ajang adu kekuatan finansial para sultan pemilih. Ketidakpuasan fans Tasya didasarkan pada data empiris yang menunjukkan dominasi luar biasa idolanya di platform streaming seperti Spotify dan YouTube yang menembus angka 50 juta. Dengan total streaming yang 10 kali lipat lebih besar dari Fallen, wajar jika banyak pihak merasa heran ketika Tasya pulang dengan tangan hampa tanpa satu piala pun. Perbandingan mencolok ini menjadi senjata utama netizen untuk menuding adanya tangan gaib yang mengintervensi hasil akhir demi memenangkan sang raja rezeki. Meskipun Fallen unggul dalam interaksi sosial media yang meledak-ledak, namun jurang perbedaan di sektor karya musik tetap menjadi ganjalan bagi para kritikus. Perdebatan ini membuka diskusi panjang mengenai mana yang lebih berharga, kualitas karya yang didengar jutaan kali, atau angka SMS yang bisa dibeli. Kini, industri hiburan tanah air terbelah menjadi dua faksi besar yang saling menutup pintu komunikasi dan terjebak dalam sentimen kebencian yang mendalam. Kemenangan Fallen yang seharusnya menjadi momen perayaan prestasi, justru berubah menjadi simbol perpecahan yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem penghargaan di mata publik. Pihak stasiun televisi yang hingga kini masih memilih untuk bungkam 1000 bahasa, justru semakin memperkeruh suasana dengan membiarkan spekulasi liar terus berkembang di masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa transparansi data adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan penonton di era digital yang serba terbuka. Hingga saat ini, luka di hati para penggemar Tasya belum sembuh, sementara kubu Fallen tetap berdiri kokoh di atas tumpukan piala yang penuh kontroversi.